Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Wow, mudah-mudahan kalian semuanya di kesempatan yang berbahagia kali ini masih tetap terus selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia. Oke, jadi guys, untuk tema pembacaan tarot kali ini apa ya? Jadi temanya adalah jangan kaget ya, beginilah nasibmu kalau lanjut sama dia. Nah ya, jadi di video kali ini kita akan lihat tuh ya, gimana nasib kamu kalau dirimu tuh lanjut sama dia. Nah ya, jadi ada nasib-nasib apakah itu ya. Jadi kita akan lihat secara detail. Oke, perlu diingat ya, disclaimer sekali lagi, karena ini sifatnya energi general, jadi kalian ya nggak boleh hasil readingan ini tuh ditelan bulat-bulat ya, nanti aku sentil. Jadi ambil aja sisi positifnya dan buang negatifnya, lebih nyerahin apapun ya, semua yang terjadi pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading dibacakan secara private ya, bukan general, jadi kalian bisa langsung saja kontak aku ya, chat nomor WA-nya di deskripsi video ini. Jadi langsung diklik aja, nanti otomatis direct ya ke nomor kontak aku. Jadi seperti itu. Oke, jadi langsung aja ya kita awali readingan ini dengan afirmasi yang positif ya, biar kalian nggak galau-galau lagi, biar kalian nggak sedih-sedih lagi ya. Jadi langsung aja kita lihat dulu. Gimana nasibmu kalau kamu lanjut sama dia? Bagaimana nasib kamu jika kamu lanjut sama dia? Bagaimanakah nasib kamu? Wow, menarik ya. Jika kamu lanjut sama dia, gimana nasibmu jika kamu lanjut sama dia? Tuh, kelihatan ya. Dan di sini tuh aku melihat ya, kamu tuh sebenarnya menguat-nguatkan ya, karena kamu tuh kayaknya udah nggak tahan lagi sama dia. Kenapa? Ya karena lo sih kebanyakan drama ya, lo tuh terlalu banyak permainkan ego ya. Karena kamu tuh nggak bener-bener serius ya menjalani hubungan ini, karena kamu tuh masih terlalu sering asik-asik dengan duniamu sendiri tanpa memikirkan perasaan kamu. Nah, jadi intinya ya, jangankan bertahan, kamu saat ini aja sedang di fase ya, atau sedang diproses menguat-nguatkan gitu. Kamu nggak tahu ya kedepannya hubungan ini tuh bakal di mana, karena bertahan di titik ini aja rasanya itu kayak ngos-ngosan guys ya, kayak lari maraton 500 km gitu, karena kayak ya menguat-nguatkan aja gitu ya. Kalau dibilang kamu masih sayang, sebenarnya masih sih, asalkan orang ini mau berubah gitu, karena kamu nggak mau juga gitu ya memaksakan diri mempertahankan seseorang yang tingkat keegoisannya terlalu tinggi jika dibandingkan dengan kamu. Gue manusia bukan robot ya, gue manusia bukan AI ya. Jadi gue masih punya perasaan. Kalau kamu masih main-main dengan perasaanku, tak sudi lagi ya gue sama lo gitu. Karena ya kasihan juga gitu ya. Mungkin ekspektasi kamu tuh kamu bakal bahagia sama dia. Tapi realitanya 360 derajat berbeda dari apa yang kamu impikan selama ini. Kau kira dia baik, ternyata sama aja gitu ya, kayak versi hubungan kamu yang sebelum-sebelumnya gitu. Terus di sini tuh Ten of Cup. Nah, ini kelihatan banget ya. Awalnya tuh kamu mimpi bisa bahagia sama dia, tapi setelah melihat faktanya ya, ternyata yang awalnya hubungan ini penuh warna tuh jadi butek ya, jadi abu-abu. Kenapa? Dia sendiri yang menghancurkan warna dalam hubungan ini gitu ya. Dia nggak peka terhadap kamu, nggak ngerti perasaan kamu ya. Dia terlalu ego, terlalu mementingkan dunia dia sendiri. Padahal ya, prinsip dalam menjalin hubungan ya, sama-sama saling mengimbangi itu yang paling utama. Satu kali aja nggak imbang, udah hubungan ini tuh bakal tidak stabil seperti apa yang kamu hadapi sekarang tuh ya. Sekarang tuh jadinya kayak halu gitu ya, kayak nggak mungkin deh gue bisa bahagia sama lo gitu. Sekarang aja gue di tahap menguat-nguatkan, mempertahankan kamu gitu ya. Karena apa? Ya kamu susah berubah orangnya. Bukan lagi gitu ya. Kita cek lagi di sini.
Bagaimanakah nasib kamu jika kamu lanjut sama dia? Gimanakah nasibmu jika dirimu lanjut sama dia? Bagaimanakah nasibmu jika kamu lanjut sama dia? Kita lihat dulu bagaimanakah nasibmu jika kamu lanjut sama dia. Tara, tuh. Nah, ya, di sini ada kartu Pack of Cup. Tuh, ya. Kalau dilihat orang ini tuh ambisinya gede ya. Dia pengen miliki kamu seutuhnya, dia pengen berusaha membahagiakan kamu. Cuman dia orangnya susah dikendalikan ya, susah menerima masukan, susah menerima kritikan gitu ya. Jadi ketika kamu mengkritik dia, dia selalu denial ya. Dia selalu nyalahin kamu balik gitu. Padahal sedikit pun kamu tuh sama sekali tidak ada niatan untuk menyudutkan dia, karena ya nasihat yang kamu berikan tuh sifatnya membangun, bukan menyudutkan atau memojokkan dia. Tapi dia sering salah paham terus gitu. Dikiranya kamu ngehujat dia, marahin dia, padahal kagak gue gitu ya. Kalau hidup lo bener, nggak mungkin ya gue itu sampai ya ngomong mulut gue sampai berbusa gitu ya, nggak mungkin gitu kalau lo tuh bener gitu. Tapi berhubung ya cara kamu menjalin hubungan ini yang salah, ya wajar dong gue komplain ya, wajar dong gue kritik kamu gitu ya. Karena di sini yang aku lihat tuh hubungan kamu kayaknya stuck nih sama dia. Karena di sini energi biru itu menggambarkan tentang suasana yang sangat dingin, ya. Artinya tuh ya mungkin saat ini dia sedang cuek, mungkin saat ini dia sedang jaga jarak, ya. Mungkin saat ini dia tidak memperhatikan kamu. Nah, ya. Padahal hubungan ya tanpa perhatian tuh rasanya hambar ya. Makanya di sini energinya biru, dingin banget gitu ya. Kayak seolah-olah tuh kamu berdealing sama orang ya. Kayak kamu tuh berdealing sama patung gitu. Kayak nggak punya hati, nggak punya perasaan, dasar lo manekin gitu ya. Terus, nah ini ketahuan ya. Kamu saat ini separuh hati mencintainya. Mungkin dulu sepenuh hati, tapi saat ini separuh hati. Kenapa? Ya karena lo susah dikendalikan, ya. Lo susah diatur. Lo sering banget bertindak sesuka hati kamu tanpa memikirkan perasaanku. Nah, makanya di sini ya kelihatan banget gitu. Perasaan kamu ke dia tuh kayaknya udah mulai kabur gitu ya. Bahkan ada juga tuh ya diem-diem di antara kamu yang sampai nekat rela berkenalan sama orang yang baru. Bukan salahmu ya, tapi karena kamu tuh kurang mendapatkan apa yang semestinya kamu terima. Apa ya, misalkan perhatian, kasih sayang, waktu itu nggak pernah kamu dapatkan. Nah makanya kenapa diri kamu tuh sampai nekat gitu ya, terkiwir-kiwir sama orang yang baru, diem-diem tuh ya, tanpa sepengetahuannya. Ya karena bisa dibilang hidup kamu kesepian, kamu punya pacar tapi rasanya jomblo ya. Sekali ada orang yang memperhatikan kamu, kebucinan banget loh ya. Dan ini terlihat ya, kamu tuh kayak nggak bahagia gitu sama dia ya. Kayak bisa dibilang kamu berusaha menjaga hubungan ini, tapi kamu sendiri nggak bahagia. Mungkin nggak bahagianya yaitu tadi ya, karena kamu tuh tidak mendapatkan apa yang semestinya kamu terima. Kayak misalkan tuh kasih sayang, perhatian, komunikasi, ya, ataupun mungkin waktu. Itu jarang sekali kamu dapatkan. Nah, makanya di sini terlihat kamu berusaha mempertahankan hubungan ini, tapi jika ditanya hati yang mendalam, lo nggak bahagia di sini, ya. Kayak nggak bahagia aja gitu loh, ya. Kayak ya udah kita ikatan tuh hanya ikatan, tapi nyawa dalam hubungan itu nggak ada. Kenapa? Ya gue terus-terusan tuh yang perhatian ke lo, tapi lo nggak pernah ngebales perhatian gue gitu. Hidup gue kosong. Ya, hidup gue hambar gitu ya. Hubungan ini auranya dingin. Nah, pantesan mungkin gitu ya, itu yang membuat diri kamu tuh nekat ya berkenalan sama orang yang baru, diam-diam di belakang dia. Udah gue nggak ngomong. Karena ini kelihatan banget tuh ya. Dan mungkin orang ini tuh berpikir ya, karena selama ini kamu yang terlalu peduli sama dia, terlalu sayang sama dia, dia pikir lo yang kejar-kejar dia, padahal cuy kagak kali gitu ya. Di dunia ini manusia tuh nggak cuma lo doang, bukan lo ya seseorang yang paling keren gitu ya. Di belakang gue mah banyak tuh yang ngantri, tapi berhubung gitu ya, gue masih jaga perasaan lo ya, masih jaga
hubungan ini. Gue nggak senekat itu. Tapi lama-lama dibiarin, lo makin nggak tahu diri. Ya udah deh. Ya udah deh, diem-diem gue kenalan tuh ya sama Brondong sama Gadun. Bukan lagi. Ya karena itu tadi, mungkin yang membuat diri kamu nggak bahagia tuh ya karena lo tidak mendapatkan apa yang seharusnya kamu terima, ya, kasih sayang, perhatian, cinta. Karena itu adalah kayak ibarat kata itu apa ya, kayak wedang uwuh, tau nggak sih? Wedang uwuh yang di Jogja itu kan ya harus komplit gitu. Kalau nggak komplit kan kayak rasanya ada yang kurang. Nah itulah hubungan kamu. Mungkin nih orang tuh kayak cuma ngasih jahe doang gitu ya, tapi kunyitnya, kencurnya itu nggak dikasih. Makanya hambar. Ya kayak gitulah. Ya seperti itu. Kita cek lagi di sini. Kita cek dulu bagaimana nasibnya kalau kamu tuh lanjut sama dia. Gimana nasib kamu kalau kamu lanjut sama dia? Gimanakah nasib kamu kalau kamu lanjut sama dia? Kita cek dulu di sini. Gimana nasib kamu kalau kamu lanjut sama dia? Kalau dibilang sih seven open ya. Jadi kayak ya kalau kamu lanjut sama dia sebenarnya hubungan kamu tuh sangat stabil ya. Dalam artian tuh saking stabilnya itu sampai nggak berkembang, kayak nggak ada perubahan gitu. Karena apa? Kamu tuh jarang bersuara, kamu jarang speak up apa yang kamu rasakan. Mungkin kamu nggak ingin ya bahwa ungkapan unek-unek kamu tuh bisa jadi keributan. Makanya ya di sini tuh kayak cara terbaik hanya memendam. Tapi ini jadi beban dalam hidup kamu sendiri gitu. Karena yang aku rasakan tuh gini ya. Meskipun hubungan kalian tuh kelihatannya baik-baik aja, tapi ada tekanan di dalam jiwa lo ya, ada tekanan di dalam jiwa kamu. Kenapa? Ya karena kamu nggak bisa ungkapkan. Mungkin cara kamu benar ya, karena kamu nggak ingin ribut sama dia, nggak ingin cekcok sama dia, tidak ingin menyakiti perasaannya. Tapi makin nggak kamu ungkapkan, ini makin jadi beban buat hidup kamu sendiri. Ya, jadinya kan kayak apa ya? Kayak kita jalin hubungan, tapi hati kita kosong gitu. Karena sejatinya kita tuh ada unek-unek yang harus disampaikan tapi nggak nyampe gitu loh. Nah ya, karena nggak tahu kenapa kamu tuh tipikal orang yang menurut aku ya, kamu tuh tipikal orang yang kayak lebih suka memikirkan perasaan orang lain dulu daripada kebahagiaanmu sendiri. Nah gimana ya jatuhnya ya, kayak ya itu tadi gitu. Jadi kayak ketika kamu ada unek-unek, kamu pengen ngomong tuh nggak enakan sama orang ya, takut mereka tersinggung, takut dia marah. Tapi ini jadi beban buat diri kamu sendiri. Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi nggak boleh ya ada munafik di dalam hubungan ini. Kalau kamu ngerasa ada sesuatu hal yang perlu dikatakan, ya udah katakan. Toh ini juga demi kebaikan hubungan kalian. Karena siapa sih yang mau gitu ya, kita menjalin hubungan tuh yang flat-flat aja, datar-datar aja. Emang gitu ya, kayak kelihatannya tuh adem ayem. Tapi di dalam ya kedamaian yang semu tersebut itu kelihatan ya kalau kamu tuh nyimpan unek-unek dalam batin kamu. Karena di sini kelihatan dia orangnya angkuh ya, dia arogan. Karena ini orangnya angkuh, dia orangnya arogan gitu. Ini hampir sama ya. Dia orangnya suka menilai tapi nggak mau dinilai. Nah, makanya di sini daripada gue cekcok sama lo, daripada gue ribut sama kamu, udah deh, nggak apa-apa gue yang berkorban makan hati gitu ya. Sembari mengharapkan adanya keajaiban. Karena sebenarnya yang aku lihat tuh dia sebenarnya orangnya baik ya, karena dari auranya tuh energinya putih. Ini orang baik, tapi cara menjalani kehidupan dia yang salah ya, atau mungkin orang ini punya trauma di mana di masa lalu dia kurang dihargai, mungkin di keluarganya, di lingkungannya ya, ataupun mungkin di tempat kerjanya dia merasa kurang mendapatkan apresiasi ya, kayak kurang mendapatkan aplaus gitu ya, jadi kayak kurang dihargai. Makanya dia kayak ya dia angkuh gitu, kayak nggak mau nerima kritikan gitu ya, kayak susah menghargai orang lain. Karena ya basically seperti itu dia sebenarnya orangnya baik gitu, cuman ya karena mungkin ya dia dibesarkan di keluarga yang nggak sehat gitu ya, kayak kurang bisa menghargai posisinya, makanya dia jadi pribadi yang angkuh gitu, kayak kesannya tuh angkuh banget gitu. Lo tuh manusia apa batu sih, batu cobek kali ya. Karena kok kayaknya nggak punya hati deh gitu ya. Pusing gue. Kita cek lagi di sini.
Dan kalau kamu lanjut sama dia tanpa adanya perbaikan, apa yang akan terjadi? Ya, sebentar flashback dulu, karena ini energinya nyantol. Ya, ada yang ketinggalan, jadi buat aku ungkapkan. Ya, ini bakal akan seperti ini terus, meskipun kamu nanti udah nikah. Ya, meskipun kelihatannya tuh kayak baik-baik aja. Ya, tapi nggak bahagia kamu. Ya, karena ada tekanan itu tadi. Jadi makanya sebelum hal itu terjadi, kalau kamu ngerasa ada unek-unek sama dia, udah deh, ungkapin aja. Atau ini juga sejatinya tuh buat kebaikan hubungan kalian gitu ya. Bukan niat memojokkan, bukan niat menyudutkan, tapi ini untuk kritikan membangun ya. Hubungan kamu tuh agar berkembang gitu, say. Oke. Jadi kita cek dulu di sini. Kita lihat ya, bagaimana nasib kamu jika kamu lanjut sama dia. Bagaimana nasib kamu jika kamu lanjut sama dia? Bagaimanakah nasib kamu jika kamu lanjut sama dia? Gimana nasib kamu? Tuh. Kalau dilihat ya, aku tuh ngerasa bahwa saat ini tuh ada seseorang yang sepertinya menggantungkan hidup dia ke kamu. Ya, bukan benalu, bukan ya. Tapi kayak ya orang ini nggak bisa hidup tanpa kamu karena dia menggantungkan hidup dia bersama kamu. Mungkin selama ini kamu tuh punya kontribusi banyak ya ke dia gitu. Mungkin kamu sering support dia, mungkin kamu sering menjadi support sistemnya ya, sering bantu materinya ya, atau mungkin tuh kayak ya emang takdir kalian tuh nggak bisa sama-sama saling dilepaskan. Nah makanya di sini tuh ada ikatan yang sangat kuat gitu. Apakah kalian pernah putus? Jawabannya pernah ya, tapi ujungnya apa? Dia connect lagi ke kamu, nyambung lagi. Artinya ya orang ini tuh sangat menggantungkan hidup dia ke kamu gitu. Dan orang ini tuh takut banget ya membuat kamu tuh ngerasa marah karena nggak tahu kenapa ya, kayak ya dia takut aja gitu. Mungkin dia orangnya nggak suka didiemin, nggak suka dicuekin, mungkin dia takut kamu putusin. Nah makanya kayak ya dia ini orang yang kayak sering banget insecure ya, kayak overthinking gitu. Kalau kamu sedikit diem aja udah ya, dia panik kebakaran jenggot. Ya tanya-tanya kayak wartawan, kamu tuh sebenarnya kenapa sih marah ya sama aku ya, kamu kenapa sih gitu, kecewa ya, kayak gitu. Karena dia takut kamu tinggalkan karena hanya kamulah orang yang mungkin selama ini tuh peduli sama dia gitu. Dan saat ini dia cemburu ya kayaknya sama kamu. Nggak tahu tuh kenapa, entah kamu cuekin dia sehingga membuat dia cemburu, atau mungkin dia terlalu berperang dengan pikiran dia sendiri gitu, sehingga yang awalnya itu nggak ada apa-apa jadi kayak ya jadi cemburu gitu, jadi ada masalah karena dia terlalu OVT gitu ya, terlalu berperang dengan pikiran dia sendiri ya, menduduh kamu yang tidak-tidak karena saking sayangnya. Nah ya, dia takut kehilangan kamu gitu, tapi jadinya jadi penyakit hati nggak sih? Ya, jadinya kayak jadi penyakit hati, saking cintanya, saking nggak relanya kamu dimiliki siapapun, sampai-sampai jatuhnya kan kayak jadi penyakit hati ya, kayak fitnah gitu. Dia kayak sering banget nuduh kamu yang tidak-tidak ya, ada gerakan dikit aja dari kamu ya dicurigai sama nih orang. Ya, terus kamu cuek dikit aja dia langsung OVT, berpikir yang enggak gitu ya, karena saking cintanya dia ke kamu gitu loh ya, jatuhnya jadi penyakit hati deh gitu ya. Jadi kan kayak ya kamu kemana-mana itu nggak bebas gitu ya, karena kalau nggak pamit dia marah ya, nanti dicurigain lagi gitu ya. Kalau kamu nggak jaga jarak pun, ini orang kebakaran jenggot ya, cemburunya minta ampun. Karena kalau dia udah cemburu tuh udah ngambek tuh ya, dia kayak tikus curut tuh ya, bibirnya langsung monyong tuh ya, manyun-manyun nggak jelas gitu ya. Terus kayak misalkan kamu pergi nggak pamit dia aja udah ya, ini bisa jadi awal bencana dalam hubungan ini. Nah gitu. Dan di sini tuh apa ya, dia ini kayak ini loh yang aku lihat ya, karena di sini ada kayak sebenarnya gini, kalau kamu lanjut sama dia, kamu tuh sebenarnya akan bahagia karena bisa dibilang tuh kamu berdealing sama orang yang sangat peduli dan perhatian sama kamu. Cuman orang ini tuh kayak nantinya
apa ya, sayang sih sayang gitu, tapi kalau untuk urusan materi kayaknya enggak ya. Bukan karena dia pelit, enggak, karena menurut aku tuh kayak ya dia orang yang kayak orang yang pasif ya dalam bekerja gitu, orang yang nggak berkembang gitu loh. Jadi kayak orang yang stuck gitu aja, kayak misalkan dia kerja di satu tempat udah pengen kerja di situ terus, nggak ada kali gitu ya kayak keinginan oke deh gue ikut tes CPNS mungkin gitu ya, oke deh gue harus naik jenjang karir nih, nggak, orang yang kayak terlalu terjebak dalam zona nyaman. Nah gitu, kalau dibilang cinta, dia cinta sama kamu, sayang, bahkan melebihi ya, melebihi sayang kamu ke dia. Cuman ujian kamu tuh nantinya bakal di masalah materi gitu ya, di materi. Oke, jadi kita lihat lagi di sini. Gimanakah nasib kamu jika kamu tuh lanjut sama dia? Gimanakah nasib kamu jika kamu lanjut sama dia? Bagaimanakah nasib kamu jika dirimu lanjut sama dia? Terpuruk ya. Terpuruk. Kenapa terpuruk? Ya karena kamu berdealing dengan orang yang gak tepat ya. Kamu berdealing dengan orang yang tidak bersungguh-sungguh niat mencintai dan seriusin kamu. Karena saat ini aja kamu tuh sedang tersiksa, kamu sedang sakit hati gitu ya. Karena berdealing dengan orang yang gak tepat gitu. Orang ini tuh orang yang menurut aku tuh sering banget ya bertindak semena-mena ke kamu, sering memandang kamu sebelah mata. Segala kebaikan kamu tuh gak pernah dia nilai, karena yang dia nilai hanya seitil apa seuprit ya, seuprit kesalahan kamu tuh yang tidak seberapa. Nah gitu, makanya di sini kayak kamu tuh kayak kena tekanan mental gitu ya, kayak kena tekanan batin. Bahkan yang aku lihat tuh kamu sampai kayak nggak jaga penampilan kamu sendiri, kayak nggak memikirkan lah, ibarat kata ya, kayak kamu tuh sampai tidak memikirkan kondisi kamu sendiri karena kamu terlalu sibuk ngurusi atau memikirkan dia. Sampai-sampai kayak kamu tuh nggak mikir penampilan, sudah tidak memikirkan ya, sudah sedalam apa luka yang kamu rasakan gitu ya. Sampai-sampai kayak kamu tuh lupa deh tanggung jawab kamu gitu ya, karena kamu terlalu sibuk fokus mikirin dia. Hati-hati ya. Hati-hati tuh, karena kalau ini dibiarkan tuh ini ya, ini bakal nyerang ke kondisi mental kamu. Bukan berarti udah gizi, enggak ya, karena ya mungkin setiap orang tuh versinya beda-beda gitu ya. Mungkin ini bisa pengaruh ke hormon kamu ya, mungkin ini kamu jadi gampang sakit-sakitan juga gitu ya. Padahal kayak lo tuh ngerasa fisik kamu kelihatan kuat, tapi percuma juga, pikiran kamu nggak bahagia, imun kamu tuh akan down, imun kamu tuh bakal drop, kamu jadi kayak gampang kena flu, gampang alergi ya, karena antibody kan pengaruh sama hormon tuh ya. Terus kamu jadi kayak apa ya, tensi kamu naik karena tidur tuh nggak bisa nyenyak gara-gara kamu punya beban. Nah itu tadi ya, jadi kayak sebisa mungkin tuh harus segera diatasi. Kamu harus bijak ambil keputusan gitu, dalam artian ya udah deh gitu, kalau emang dia nggak layak untuk kamu pertahankan, ya udah, lo nggak usah sok memaksakan diri buat bertahan sama dia. Nanti mentalnya yang kena. Ya mental kamu yang kena. Larinya ke apa? Kesehatan, imunitas gitu ya, mungkin autoimun, amit-amit jangan sampai ya gitu. Jadi kayak ya lo boleh peduli sama orang lain, tapi jangan pernah lupa lo harus sayangi diri lo dulu sendiri gitu loh. Nah ini kuat gitu, karena di sini dia nggak sekali dua kali ya melukai hati kamu. Dan luka yang dia tinggalkan ini cukup dalam loh ya. Nggak tahu tuh luka apa yang pernah dia tinggalkan. Mungkin dia pernah berselengkong atau berselingkuh maksudnya ya. Atau mungkin dia pernah pura-pura baik ke kamu tapi menusuk di belakangmu ya. Atau mungkin dia pernah melakukan sesuatu hal tuh yang kayaknya susah buat kamu maafkan. Karena luka yang kamu rasakan ini bukan luka sepele ya, tapi luka sakit hati yang teramat dalam gitu. Ini kayaknya berbau-bau dengan ketidaksetiaan, perselingkuhan ya. Atau mungkin dia pernah morotin kamu ya, manfaatin kamu untuk kebahagiaan orang lain. Ada juga yang kayak gitu. Dan udah deh, ini kayak gambaran kamu. Kayak kamu tuh udah gak bisa berkata-kata, kayak air mata kamu aja itu sampai kayak kering gitu. Ibarat kata itu udah bukan air mata lagi yang keluar, tapi udah darah gitu loh ya. Karena apa? Ya terlalu dalam luka yang telah dia tinggalkan gitu. Nah ya,
Dan gebleknya gitu, kenapa sih lo tuh masih mau sama dia gitu loh. Udah tahu gitu ya bahwa kamu tuh nggak bahagia ya. Jangankan bahagia, sengsara iya, sakit iya. Tapi kenapa gitu? Kayak kamu tuh susah lepas dari dia. Nempel terus tuh kayak ular keket ya. Nempel terus ke daun. Kayak nempel terus sama dia gitu. Padahal mungkin tuh banyak loh ya orang-orang tuh yang peduli sama kamu, yang udah ngingetin kamu, ih ngapain sih ya, kayak misalkan lo cewek gitu, dia cowok, cowok belangsa kayak gitu, ular keket itu lo pertahanin, yang lebih ganteng mah banyak gitu, ngapain lo mau diperalat sama dia. Banyak tuh orang-orang yang peduli ngingetin kamu kayak gitu, tapi ya namanya udah kecintaan tuh ya udah, kuping tuh jadi budek ya, jadi bolot. Karena apa ya, udah langsung dibudekin tuh ya, dibutakan sama cinta gitu. Atau mungkin ya karena ada sesuatu yang kayaknya nggak bisa kamu tinggalkan. Mungkin dia punya utang kali ya sama kamu. Ya punya utang, dan ini nominalnya bukan ecek-ecek, bukan 100.000, 500.000, tapi kayak berjuta-juta, berpuluhan juta. Nah mungkin ini juga ya jadi faktor kenapa kayak ya gue sadar gitu, gue nggak bahagia sama lo, dan lo udah nyakitin gue berkali-kali, tapi gue geblek aja gitu, masih mau sama kamu, dan nggak ngedengerin orang-orang yang udah peduli sama gue lagi gitu ya. Mungkin itu juga ya jadi salah satu faktornya. Oke, kita cek lagi di sini. Kita cek dulu bagaimana nasibmu kalau diri kamu tuh bener-bener lanjut sama dia ya. Kita lihat dulu bagaimanakah nasibmu kalau kamu tuh bener-bener lanjut sama dia. Ya kamu tuh bakal sering banget ya tersiksa dalam kerinduan. Karena apa? Ya bisa dibilang dia orangnya sangat sayang sama kamu, tapi kamu tuh berdealing dengan orang yang sibuk ya, berdealing dengan orang yang super duper pekerja keras ya, atau mungkin ya yang menjadi kendala terbesar dalam hubungan ini adalah masalah jarak ya. Karena pada saat masa pacaran aja kalian tuh udah LDR-an gitu ya. Mungkin dia ini kayak apa ya, dalam artian tuh jaraknya beda dengan kamu, atau negaranya beda dengan kamu, maka yang sering kamu hadapi itu adalah kesepian ya, kosong kalau kamu tuh bener-bener lanjut sama dia gitu ya. Sebenarnya dia setia, dia bisa jaga hati buat kamu, cuman ya siapa sih yang yang mungkin betah gitu ya. Namanya kita menikah ya, pacaran tuh kan ya tujuannya biar bisa sama-sama saling ketemu ya, bisa sama-sama saling menemani gitu. Tapi berhubung kalian LDR-an, ya udah kamu tuh akan tersiksa dalam kerinduan karena nggak bisa every time every day gitu ketemu sama dia gitu. Tapi nggak semua ya, karena yang aku rasakan tuh ada juga loh ya, yang kayak mungkin tuh pada saat masa kalian pacaran kalian LDR, tapi setelah kalian nikah kamu ada yang fokus kayak pingin memikirkan untuk pindah daerah ya. Bahkan ada juga yang kayak, oh kayaknya gue ikut bule gue aja deh, gue ke Swiss, kayak gue ke Eropa gitu, gue yang pindah jadi WNA gitu ya. Kayak gitu, ada juga yang seperti itu. Jadi kayak kamu ya karena kalian udah nikah gitu, nggak mungkin dong nikah kayak kita nikah virtual, nggak mungkin kan. Jadi kayak ya udah gue aja yang ngalah, gue yang ikut lo gitu ya ke negara kamu atau ke daerah kamu. Ada ya di antara kamu tuh yang seperti itu, karena ya dia sayang gitu, dia sayang, dan kamu pun juga pastinya nggak mau kan kayak jauh-jauhan terus dari dia. Pengen kan kayak itu tadi, ular keket ya, selalu nempel dia terus gitu. Cuman itu tadi ya, jadi kayak ujian yang akan kamu hadapi itu, kamu akan sering banget merasa kerinduan, tapi pada saat masa pacaran ya. Masa pacaran tuh udah ujian kamu tuh habis-habisan ya. Mulai dari yang kayak kamu tuh overthinkingan, mulai dari dia yang mungkin salah paham ke kamu. Karena nggak mudah ya jalani hubungan LDR tuh, nggak semudah membalikkan telapak tangan. Nah ini kelihatan ya. Jadi beberapa di antara kamu tuh ada yang pacaran kayaknya beda ras gitu. Dia kayaknya orang Afrika deh. Waduh, Afrika ya. Nggak lah, mungkin kayak dia ini kayak orang Eropa, orang Korea, orang Asia, mungkin orang Tiongkok kayak Chinese gitu ya. Sedangkan kamu pribumi. Nah jadi sebenarnya dia nggak masalah gitu, karena emang kamu tuh tipenya dia banget
gitu. Cuman ini kan kendalanya hanya masalah jarak dan perpindahan gitu loh. Mau nggak gitu, sedangkan mungkin tuh karir dia gonjreng di sana, bagus di sana ya, kayak bagus di daerah dia. Dan dia pikir-pikir mau pindah ke daerah negara kamu ya. Dia kayak mikir-mikir gitu. Karena kerjaan dia di sana udah mapan banget. Jadi kayak mau nggak mau, ini harus ada yang berkorban, salah satu di antara kalian. Kalau nggak kamu ya dia gitu. Tapi kayaknya kamu yang akan berkorban. Lebih baik kayak, ya udah deh, gue nikah sama lo, jadi ya gue siap menerima segala resikonya. Gue yang akan ikut lo ke negara kamu kayak gitu. Ya, so sweet banget ya. Cinta beda negara. Wow, bukan lagi. Kita cek lagi di sini. Kita cek dulu, bagaimanakah nasibmu kalau kamu tuh lanjut sama dia? Gimanakah nasib kamu kalau kamu tuh lanjut sama dia? Gimana ya, Tara? Aduh, kelihatan banget. Tuh, ya, ini kamu akan sangat dihargai, kamu akan sangat diratukan kalau kamu cewek. Kalau kamu cowok ya, kamu akan sangat dirajakan sama dia. Karena ya bisa dibilang dia adalah orang yang tepat untuk kamu cintai gitu. Dia masuk ya ke dalam spesifik kamu. Ya, meskipun di awal tuh effort kamu mati-matian ya, effort kamu buat ngedapetin dia karena mungkin ya basically dia ini kayak bukan orang yang mudah buat ditaklukkan. Bukan orang yang mudah buat didapatkan. Tapi setelah kamu mendapatkannya ya kamu akan diratukan, disanjung-sanjung, kamu akan didewakan, akan dalam artian tuh kayak ya diistimewakan lah sama dia karena kamu berdealing dengan orang yang tepat, didamba-dambakan juga sama dia gitu ya. Cuman ya itu tadi ya, ujian terberat tuh kalian tuh pada saat masa pacaran ya, dimana kecemburuan, ego, amarah tuh nggak bisa dihilangkan gitu. Karena menurut aku tuh hubungan kalian ini lebih ke arah tekanannya sebenarnya bukan ego. Atau mungkin ego ya, tapi kayak lebih ke arah emosi gitu. Karena ini orang tuh pancing-pancing terus emosi kamu. Udah tahu ya bahwa mungkin titik kelemahan kamu tuh nggak bisa bercanda kalau dalam urusan percintaan. Tapi mungkin dia sering prank kamu, dia sering tes-tes kamu kayak ya. Untuk menguji kesetiaan kamu, dia pakai nomor ini, pakai nomor itu. Nah, kamu nggak bisa main-main kayak gitu ya. Sedangkan dia orangnya karakternya kayak gitu. Nah makanya di sini aku bilang gitu, ujian kamu tuh bakal berat ya pada saat masa pacaran. Tapi setelah kamu nikah sama dia, wow, happy kamu ya. Kamu akan bahagia, karir kamu makin bersinar, keuangan kamu tuh lancar ya. Kayak kamu akan diratukan, kamu akan didewakan ya kalau kamu mungkin cowok gitu. Ya. Wow, menarik ya. Dan orang ini tuh kayaknya emang adalah jawaban dari doa kamu ya, karena kamu tuh punya doa di mana kayak ya Tuhan ya, kirimkanlah orang yang benar-benar bisa nerima aku apa adanya ya, kirimkanlah seseorang yang benar-benar bisa serius sama aku. Akhirnya tuh kamu dipertemukan sama dia. Nah jadi kayak bisa dibilang tuh orang ini hadir dalam kehidupan kamu meskipun ya terkadang dia banyak bacot gitu ya, dan nih orang tuh terkadang menyebalkan, sering pancing emosi kamu. Tapi dia adalah jawaban dari doamu. Nah, akhirnya tuh terkabul. Kamu berdealing sama orang yang tepat. Orang yang benar-benar sayang kamu, mencintai kamu, bertanggung jawab atas hidupmu, gitu. Ya, amin, bersyukur dong. Ya, emang sih gitu. Saat ini tuh mungkin titik kebahagiaan tuh masih belum lo dapetin. Tapi ini adalah bagian dari proses. Ingat ya bahwa segala sesuatu tuh nggak bisa dicapai instan, ya. Kita mendaki gunung tuh harus melewati sepak terjal lereng-lereng gunung. Begitu pula juga hubungan. Hubungan tuh nggak langsung instan jeder bahagia. Ngayal ya. Itu mungkin terjadi di dunia Rapunzel gitu. Tapi kalau di dunia nyata itu kayaknya kagak. Ya lo akan dihadapkan tuh sama situasi ego, kesalahpahaman, emosional ya. Kemudian fase perbaikan diri menjadi versi terbaiknya. Nah itu tadi. Kalau kamu bisa melewati semuanya, udah. Ya, tinggal selangkah lagi kamu akan bahagia sama dia gitu. Kita cek lagi, gimana kan nasibmu kalau kamu tuh lanjut sama dia, gimana nasibmu? Kalau dilihat kamu tuh kayaknya lagi ada banyak masalah ya, lepas dari hubungan.
Tapi ditambah lagi ya, dia yang menyebalkan. Udah ya, kayak kamu tuh STMJ paket 4 sehat 5 sempurna ya. Kayak paket mungkin kencur, jahe, udah semuanya, susu, madu, masuk telur juga gitu ya ke dalam pikiran kamu. Karena di sini yang aku lihat tuh saat ini kamu sedang dihadapkan sama banyak masalah yang membuat kayak ya apa ya, bisa dibilang tuh kamu butuh orang yang bisa nge-support kamu. Kamu butuh orang yang bisa jadi healer ya, yang bisa jadi healer dalam hidupmu. Tapi pada faktanya dia nggak kayak gitu. Ya, dia orang yang kayak ya ketika lo seneng dia datang, ketika lo sedih udah ya hadapin kesedihan lo sendiri, gue nggak mau ikut campur. Sok-soknya gitu ya, dia tuh tipikal orang yang kayak sok-soknya itu oke deh, karena ini urusan pribadimu, gue nggak ikut campur-campur, ya urusan kamu. Padahal emang kayak gitu dia. Orang yang ibarat kata tuh nggak peduli gitu ya, kayak nggak mau ikut meringankan beban pasangannya. Udah, karena itu masalah pribadi lo, gue nggak mau ikut campur ya gitu. Selesaikan sendiri, nanti gue salah lagi. Nah, tipikal orang yang kayak gitu. Padahal nggak gitu. Dia orang yang nggak mau ribet ya, nggak mau juga terbebani dengan masalah kamu. Nah, makanya dia sok-sokan gitu ya, pasang tampang seperti itu untuk menghindar dari masalahmu, blangsak. Padahal gitu ya, harapan kamu ya, kamu tuh cari orang yang bisa jadi support system, bisa jadi healer ya, bisa jadi penyemangat. Endingnya kamu dipertemukan dengan orang yang kayak kucrut gitu ya. Karena ya cara dia ngeles dari kamu tuh pinter loh. Aduh, kamu lagi ada masalah ya beb, sayang. Apa sih masalah kamu? Setelah tahu cerita nih ya, setelah tahu cerita masalah kamu. Ya ini kan ranah pribadi kamu sayang. Ya gue sadar gue siapa. Ya udah deh, ini selesaikan diri aja ya, gue nggak mau ikut-ikut, nanti gue yang salah, pret. Bilang aja loh ya, nggak peduli. Dasar kampret gitu ya, pakai sok-sokan lagi ya, nggak mau ikut campur, nggak mau apa gitu. Padahal seandainya saja dia peduli sama kamu ya, masalah kamu tuh bakal ringan ya, bakal ringan banget. Tapi berhubung dia menyebilkin, udah deh. Makan hati. Nah ini kelihatan tuh Seven of Pentacle. Dia ini orang yang kelihatan pura-pura peduli padahal kagak. Tuh ini kan kelihatan tuh ya, kayak kamu tuh seolah-olah tuh ya, kayak ya dia sok ngelindungin kamu, sok ngehealer kamu, sok jadi wadah tempat buat cerita. Aslinya dia nggak peduli sama kamu gitu loh. Nah makanya kan kenapa gitu, kayak dilihat dulu tuh ya akar masalah kamu tuh gimana. Ih kompleks juga, gila nih cewek gitu ya. Gila buset gitu ya. Udah deh gitu, gue nggak mau ikut campur ya gitu. Jadi kayak dia plesetin gitu, kayak dia sok peduli tapi nggak gitu, kayak cabut aja setelah tahu masalah kamu gitu, kayak bilangnya gue nggak mau ikut campur urusan lo. Dasar kutu kupret. Ya oke, di sini kita coba lihat untuk di tarotnya. Aku akan coba lihat bagaimana energi dia. Bagaimana energi dia jika dia lanjut sama kamu. Bagaimanakah energi dia seseorang yang punya kelanjutan kisah cinta dengan kamu. Beberapa dari dia tuh kayaknya ada yang saat ini lebih fokus ya memperhatikan kamu setelah ya kamu tuh bener-bener marah, kecewa, cuek ke dia. Nah jadi kayak dia punya trauma jatuhnya gitu, karena mungkin dia baru tahu gitu ya, marah kamu tuh gimana, eneknya kamu tuh gimana, gedeknya kamu tuh dimana. Dia baru tahu, dia baru sadar, wah ternyata lo serem juga ya, lo tuh kayak singa betina nggak sih? Ya kalau lo marah gitu. Makanya di sini dia akhirnya tuh kayak fokus coba perbaiki diri. Oke deh ya, mungkin pada saat flashback ke belakang tuh gue yang salah, gue selama ini gelap mata gitu ya, gue kayak sering nggak peduli sama kamu, sering nyakitin kamu. Ya udah, gue perbaiki mulai dari sekarang gitu. Makanya dia kan saat ini kayak ya jadi lebih fokus kasih sayang, lebih fokus ngasih perhatian ya, lebih fokus ya. Mungkin tuh kemarin dia orangnya nggak kemana-mana ya, apa ya, dalam artian tuh kayak sering bertindak sesuka hati dia. Tapi saat ini dia jadi lebih care
ya, kemana-mana pamit, ya. Kayak misalkan dia pergi kemana tuh kamu dibawain oleh-oleh sama dia. Nah, itu salah satunya. Kita lihat dulu bagaimanakah ya nasibmu, energinya ya. Bagaimana energi dia, seseorang yang berdealing dengan kamu. Kalau dilihat kamu sama dia kayaknya sedang marah-marahan ya, kayak kalian tuh sama-sama saling buang muka gitu. Kamu cuek ke dia, dia cuek ke kamu. Karena bisa dibilang dia nggak dewasa banget orangnya, ya. Dia nggak bisa jadi penengah gitu. Seharusnya kan, ya udah gitu ya. Kalau di saat satu emosi, ya satu jadi api, yang satu tuh harus bisa jadi air. Tapi ini nggak, api ketemu api. Dia nggak bisa jadi penengah. Udah, makanya kenapa hubungan kamu tuh auranya gelap, gelap. Karena gelap banget gitu. Sebenarnya gini ya. Menurut aku tuh nggak ada yang salah dalam hubungan ini. Cuman cara dia aja ya, menjalani hubungan ini yang salah, jadinya tuh chaos ya. Jadinya gelap, tak beraturan, tak beraura gitu. Ya gitu-gitu tapi dia masih ya. Gitu. Dia marah nama kamu tapi dia masih sempet-sempetnya ya. Mungkin pinjam uang ke kamu, ngutang uang ke kamu. Dasar lo nggak tahu diri, belangsak gitu ya. Padahal tuh ya sadar dirilah, berkaca gitu ya. Lo sering banget ya minta-minta ke gue gitu, tapi lo nggak bisa jaga sikap, lo nggak bisa perbaiki diri, lo nggak bisa jadi penengah gitu. Udah gue lo kecewain, masih ngutang lagi ke gue. Ada juga gitu ya di antara kamu tuh yang gedek banget sama dia. Kita lihat lagi ya, bagaimanakah energinya seseorang yang akan lanjut sama kamu. The Fool. Menarik ya. Kayaknya kamu tuh ada yang apa ya, bisa dibilang tuh orang ini tuh menjadi kisah baru deh dalam hidup kamu. Karena jujur aja ya, mungkin sisi menyebalkan dia ada, tapi jujur ya, baru kali ini kamu tuh bener-bener sangat merasakan dicintai ya, diperjuangkan dan dihargai. Karena sebelum-sebelumnya ya it's okay, dia bukan orang yang pertama gitu ya yang pernah menjalin hubungan sama gue. Tapi jujur baru kali ini aja gitu, gue tuh ketemu sama orang tuh yang bener-bener scare lo gitu ya, bisa menghargai gue, bisa menyayangi gue, bisa jadi support system gue gitu. Nah jadi kayak, makanya kayak di sini tuh aku melihat gitu, kayak ini tuh bukan kisah perjalanan cinta pertama kamu, tapi baru pertama kali ini kamu merasakan kisah perjalanan cinta yang membahagiakan. Nah, karena yang aku lihat tuh dia orangnya dewasa dan dia juga orangnya setia gitu. Terus dia ini juga orangnya tuh kayak apa ya, bisa jadi penuntun kamu gitu ya, kayak geblek bukan geblek ya, beb gitu ya, lo ngapain tuh ya kayak gini tuh, buang-buang duit, invest sana gitu ya, buat apa, tabungan kamu nanti gitu ya, buat apa nanti kalau kamu ada keperluan. Jangan beli barang obralan dulu ya, jangan kemakan diskon, jangan kemakan promo, disimpan sayang. Nah kayak contohnya tuh seperti itu, jadi kayak membuat hidup kamu tuh jadi ngerasa terarah gitu. Tapi ini orang sedikit ceroboh kadang ya. Ini orang tuh sedikit ceroboh karena ketika bertindak tuh ya bertindak aja ya. Dia orang yang ceroboh ya, ini tuh kayak ceroboh pokoknya gitu ya, kayak gue ngelakukan tindakan ini bakal ngebuat kamu marah nggak ya, udah deh jalani aja dulu, marah nggak urusan belakang. Nah sering banget tuh nih orang kayak gitu ya. Bukan lagi ceroboh banget gitu. Terus bottom decknya, tapi sisi positifnya, nah orang ini tuh orang yang sangat spiritual gitu. Kalau dia cowok mah dia bisa jadi imam yang sangat baik dan bertanggung jawab. Kalau dia cewek ya mungkin dia cewek alimah, yali-yali ya, cewek yang mungkin alim. Cewek yang mungkin apa ya, cewek yang bisa diatur ya, yang bisa menjadi bidadari surga ya, cewek yang mungkin bisa jadi apa ya, yang bisa menjadi petunjuk jalan ya buat suaminya. Nah kayak gitu deh contohnya pokoknya ya.
Oke, jadi thank you ya. Video ini sampai di sini aja dulu ya. Bagi kalian yang mau bergabung di pembacaan tarot, ya pembacaan tarot berbayar yang mau dibacakan secara personal, karena disclaimer sekali lagi, yang kalian lihat ini tuh general ya. Jadi energi banyak orang. Jadi belum tentu cocok buat kalian semuanya. Nah, makanya bagi kalian tuh ya yang pengen dibacakan secara private, fokus energinya ke lo doang, ke kamu ya, kalian langsung aja silahkan chat WA, nomornya di deskripsi video ini. Tapi ingat ya, berbayar karena sifatnya private, bukan general. Ini yang terkadang tuh masih sering salah paham ya bagi kalian semuanya. Bisa sentil nanti ya. Nah, gitu. Oke, thank you. Terima kasih. Bye-bye guys. Sampai jumpa besok.